kita lihat sebenarnya bisa dilihat, ya kan? Cuman keterbatasan pandangan di dalam laut itu kan terbatas banget kan, dan gelap kan. Mereka hampir nggak bisa lihat. Tapi kalau mungkin mereka benar-benar detail perhatiin, mungkin masih bisa lihat. Soalnya emang mereka bukan dalam bentuk gaib kok, mereka fisikal kok. Yes. And maybe we will meet very soon. Yes. Isi adalah kosong, kosong adalah isi. Karena memang sudah waktunya dan ibaratnya kalian yang kemarin kita sampaikan di video waktu Gunung Padang pun kita udah ngomong bahwa tanggal 19 adalah approach terdekat pertama untuk Three Eye, dan akhirnya juga 19 juga banyak yang mengabadikan bahwa itu adalah approach yang memang paling dekat. Nah, itu ada rentetannya, dan akhirnya kenapa kita disuruh awake atau ayo nih, udah waktunya untuk muncul, udah waktunya untuk bangkit, karena memang sudah harus dibikin sebuah hal yang baru. Walaupun yang kita perlu hati-hati dan kita perlu ingatkan lagi bahwa ingat ya, akan ada yang menyerupai dan yang mengaku-ngaku gitu loh. Ngerinya adalah Bluebeam itu nantinya muncul, ya kan, teknologi Bluebeam ini bikin sesosok, tiba-tiba maaf nih bikin sosok Tuhan dan sebagainya, dan orang percaya, wah ini, nah itu yang serem. Jadi balik lagi, dari awal kita sampaikan bahwa ingat, ini tidak terkait bahwa ini agama A, B, C, dan D sampai E. Balik lagi tentang masalah hal beginian, kalian tetap harus balikin lagi ke Tuhan. Kalian percaya Tuhan yang ibadah Maha Kuasa, percayalah ke situ. Dan mereka pun mengajarkan adalah kembali ke situ. Bahkan yang ketemu naga kemarin pun Dragon bilang bahwa ini tujuannya adalah biar kalian fokus ke secara spiritual ke Tuhan. Gitu. Jadi balik lagi, kalian harus tahu bold line-nya kemana. Nah, kalau di dalam itu adalah banyak hal yang dilakuin, bukannya kita cuma ngedomprok doang, ngumpet gitu doang, cari makan, enggak. Gitu, bahwa bahkan sampai sekarang kita itu masih berusaha bahwa orang mau ngomongin Megatrust dan sebagainya, yang kita lakuin itu bukan adalah membantu Megatrust ada enggak, atau nakut-nakutin enggak. Gimana caranya setiap malam itu, gimana ya portal-portal ini bikin balance, gimana ya semua dibalancing, gitu loh. Biar ibaratnya kita juga doa kok sama Tuhan, maksudnya kalau bisa jangan sampai terjadi, kalaupun terjadi jangan sampai sebesar itu, gitu loh. Gitu. Untuk nahan air, betul sudah banyak yang marah karena maksudnya berapa banyak pencemaran yang kita udah lakukan. Tapi maksudnya kita juga masih sadar bahwa kita hidup di dunia yang sama. Kita punya kok tugas masing-masing, gitu loh. Kita punya kok tugas yang ibaratnya saling ngejaga, gitu loh, dan tugas di dalam juga lebih berat sebetulnya, gitu. Cuman bahwa ngomongin kayak segitiga Bermuda dan sebagainya, di saat memang kita ada tugas khusus di sana, yang bisa kita jaga sekarang, yang paling jelas sudah buktinya adalah tidak perlu dicari di mana, tapi adalah yang sudah jelas pasti pembuktian adalah orang-orang yang mau merusak laut, yaitu yang kita jaga. Jangan salah loh, pengeboman di dalam laut itu banyak banget loh, gitu. Dan itu membahayakan mereka nggak, Mas? Yes, sangat tuh. Pasti. Gitu. Jadi jangan dipikir kita cuma ya udah keliling jalan-jalan, enggak. Gitu. Gak sesimpel itu ya. Gitu. Banyak kayak pencemaran minyak, atau ada tiba-tiba muncul baru, apa yang harus dilakukan, yang maksudnya kita mesti proteknya itu yang benar-benar. Gitu. Tetapi memang betul kita berhubungan juga dengan alien atas, gitu. Yang pasti tugasnya berbeda, tapi berkolaborasi, gitu. Makanya di saat aku tahu bahwa relate-nya ke situ, makanya jadi nggak kaget kenapa di saat ketemu Baruna itu benar-benar gampang. Dalam artian gampang itu dipermudah jalurnya, bukan yang tiba-tiba langsung gue mau ketemu jalan, enggak. Tapi maksudnya dipermudah jalurnya. Gitu, makanya saat berdiskusi dan apa konsepnya mereka itu juga jelas, gitu. Tapi ya alhamdulillah, maksudnya kalau Bali ini adalah tempat yang masih yang aku suka adalah mereka masih berbau dengan alam. Jadi
recovery dari alamnya. Masih ada gitu ya. Masih ibaratnya masih menjaga alam lah ya. Iya, Nggak terlalu betul. Oke. Tuh. Itu Oke, Chelsea ada pertanyaan nggak nih? versi langitnya belum jauh. Oh ya, versi langit Mau no. Chelsea dulu atau versi langit dulu nih? Versi langit deh, versi langit. Chelsea ada pertanyaan? Buat pertanyaan beneran. Ya, jadi kalau dari versi aliennya ya, versi dari luar angkasa itu, mereka datang pun nggak sengaja buat, bukan nggak sengaja ya, sengaja bukan berarti sengaja cuman buat liburan apa gimana, enggak. Mereka tuh pasti ada misi tertentu buat, sebenarnya gini, bumi ini kan dibagi dari dua ya, ada daratan, ada lautan, ya kan. Sedangkan alien yang datang ke dalam air itu pun dia dunianya tuh penuh dengan air. Jadi mereka bahkan jutaan tahun, bahkan miliaran tahun emang planetnya air doang gitu loh. Jadi mereka kesana tuh jauh lebih ahli lah ya, jauh lebih ahli, jauh lebih expert di air itu. Jadi mereka datang pun sama tujuannya kayak buat manusia di bumi, alien itu pun, dan alien yang air pun sama untuk memodernisasi yang di laut itu juga. Mereka teknologinya gitu kan. Kok bisa dibilang teknologi mereka sekarang makhluk bawah laut sama makhluk daratan itu jauh lebih canggih yang di laut ya Mas. Ya. Jauh banget. Beda banget, jauh banget. Itu karena begini, di daratan mereka udah lupa sama yang namanya 5D, ya kan? Dan kalau yang di laut itu dia masih kental banget sama 5D-nya gitu loh. Bahkan mereka ya ibaratnya bersosialisasi antar sesama makhluk mereka bisa pakai telepati, gitu, nggak harus ngomong. Bahkan mereka kontak langsung ke aliennya pun itu mereka gampang gitu loh. Gampang banget. Jadi kayak kasih insight, kasih bantuan berupa teknologi dan teknologi sih, utamanya lebih ke teknologinya mereka, dan mereka harus seperti apa ke depannya buat menghadapi ada yang pergejolakan di dalam laut pergejolakan dari gempa-gempa itu sendiri, bahkan mereka juga sangat mengantisipasi dari serangan dari luar, ya kan, entah dari alien lain, entah dari makhluk daratan yang mencoba buat merusak laut itu sendiri gitu loh. Mereka tuh dikasih insight dari situ juga. Jadi lebih kayak kasih awareness supaya mereka bisa lebih menjaga lagi, supaya jangan sampai mereka tuh hancur seperti di darat gitu loh. Jadi kayak dari sisi spiritual, teknologi, semuanya tuh mereka masih berkolaborasi dengan baik dan masih terorganisasi dengan baik gitu loh. Jadi dengan campur tangan dari alien itu pun gitu. Oke. Gimana Cel? Ada pertanyaan nggak? Ngomongnya kencangan dikit ya, takutnya nggak nyampe mic. Kira-kira kayak cara komunikasi mereka gimana sih, kayak kita manusia atau gimana? Gak ngerti, gue barusan mau ngomong. Jadi gini, bahwa komunikasi gini, dari sisi extraterrestrial yang di atas sama yang di bawah ya, bahasa beda. Iya. Bahasa beda. Tapi kita punya kemampuan telepati. Telepati nih, ibaratnya nggak usah perlu ngomong, kita udah tahu maksudmu mau datang apa. Gitu. Jadi terkadang sama kayak ibaratnya manusia, kalau nanti ketemu sama alien itu gimana? Gitu. Kita nggak usah terlalu banyak ngomong. Kita papasan aja, kita udah sama-sama saling ngerti tujuan kita tuh masing-masing apa gitu loh. Kita nanya langsung dapat jawabannya. Jadi secepat itu loh telepati gitu. Dan jangan salah, mereka juga akan lebih cepat belajar bahasa manapun. Iya. Gitu. Jadi kalau yang belum pernah tahu bahasanya, mereka kan pakai telepati. Tapi kalau mereka yang sudah pernah datang berkali-kali, mereka akan belajar bahasa itu. Dan sebaliknya dari generasi yang lain pun juga akan mulai belajar bahasa itu. Gitu. Otaknya mereka nggak segini kok. Jenius banget. Di atas jenius dong. Iya, lebih mau untuk belajar gitu. Ibu masih mau belajar atau enggak? Belajar itu penting. Belajar itu nggak ada habisnya. Sampai kita meninggal pun kita ya belajar gitu. Apalagi ada pertanyaan selanjutnya. Kira-kira peradaban di bawah laut tuh secanggih apa sih? Kalau dibilang secanggih apa ya? Kalau buat saat ini kota tercanggih di bumi saat ini itu nggak ada 5%-nya.
nggak ada 5%-nya. Bahkan mereka pun ibaratnya kalau di daratan nih mau keluar planet aja, mau keluar bumi aja, mau ke Mars aja susah gitu kan. Mereka bisa antar galaksi juga kok. Wow. Gitu loh. Mereka bisa jauh lebih canggih. Dan jangan salah, kita punya satu alat yang kita pakai kalau kita lagi mau keluar dari air. Iya. Dan ibaratnya gini, itu bisa namanya kayak jubah. Jubah itu kayak kesana tuh kayak apa ya? Kayak baju yang kita bisa pakai kalau kita mau jalan di darat. Jadi menyamarkan diri, menyamarkan bentuk mereka tuh yang mukanya agak gitu, yang matanya gede, tapi kayak matanya tuh kayak gede, tapi kayak ada lapisan kaca gitu ya. Lapisan kaca, cover. Ya kan? Ada cover matanya, ya kan. Tapi begitu dia di darat ya, itu kan manusia biasa. Berarti dia kayak buat ngawasin peradaban manusia juga. Pasti mereka ada. Konyolnya adalah ada barang yang nggak mungkin ditemuin di laut, jadi mesti beli di darat. Iya. Oh. Jadi mereka tuh kayak Mereka butuh sumber daya yang dari darat juga. Oke. Gitu, Cel. Ada pertanyaan lagi nggak? Makan gak sih? Makan dong. Makan apa? Ikan. Kan di laut, nggak mungkin makan sapi, Cel. Dimasak. Rumput laut. Rumput laut, ikan laut. Pakai apa? Pakai tangan aja. Takutan lah ya pakai apa? Pakai sumpit atau pakai garpu? Berarti kalau mau minum tinggal minum dong. Kan di laut. Misalnya gini, minumnya oksigen, Cel. Kita butuhnya oksigen. Beda kalau kita minum air, kita nafas pakai oksigen, mereka nafas pakai air, minumnya Kita oksigen. butuhnya oksigen. Jadi gini, sistemnya gini ya. Kalau bicara sedikit sains, itu ada pengaruhnya dari segi sains juga. Kenapa manusia itu butuh air? Minum, ya kan, butuh minum, ya kan. Kalau makan semua makhluk butuh makan ya. Tapi yang uniknya dari darat dan makhluk air ini bedanya di minuman, ya kan. Kalau manusia dia butuh minum karena sebagian besar dirinya itu cairan. Jadi dia butuh minum. Tapi kalau makhluk yang di air, dia sebagian besar di dirinya juga tetap cairan, tapi tetap ada udara. Jadi dia minum, ibaratnya minum oksigen ya ke sana ya. Tapi sebenarnya ya oksigen sih, buat menstabilkan metabolisme di dalam tubuhnya dia gitu. Ya, tapi bukan literally minum oksigen begini ya. Bukan, enggak. Kita butuhnya lebih kayak Menyerap oksigen. Kalau bilang minum, ya enggak. Apa yang diminum, Cah? Kan udah menyerap di dalam badan gitu. Jadi nggak butuh minum mereka. Gitu. dan pasti pemberdayaannya lebih kita punya tempat yang maksudnya benar-benar harus ngebalancing karena semakin dalamnya laut kan tekanan tekanannya makin semakin besar. Ya itulah fungsi kulit mereka yang luar biasa. Jadi kita lebih glowing daripada artis manapun. Tapi glowingnya ikan ya. Glowingnya ikan. Tahu hiu nggak? Ya. Ya. Ibaratnya kulitnya tuh mirip kayak kulit hiu. Ya. Kenyal, tapi kalau misalnya ada benda tajam yang cet gitu ya, itu kayak keluar cing api gitu loh. Jadi saking kerasnya. Jadi kayak apa kenyal ya? tapi keras ya. Iya, jadi kayak metalik bukan apa ya? Kebayang kayak gini nggak sih? Kayak besi kalian lagi ngelas percikannya kayak gitu loh. Iya. Ya, tapi besinya tuh mengkilatnya tuh besinya tuh kayak besi apa ya? Besi apa ya? Apa ya? Ya pokoknya warnanya mirip-mirip kayak kulit hiu lah. Iya, kayak itu cuma Maksudnya agak mengkilap lebih dikit. tebal, tapi lebih halusnya. Ada pertanyaan lagi nggak, Cel? Mereka kerja nggak sih kayak kita? Kayak kan kita di dunia ini butuh Duit ya. Kayak mau apa-apa duit. Nah kira-kira di dunia itu. Kalau kerjaannya adalah satu patroli pasti, gitu, ngecek beberapa entitas yang masuk pasti, gitu. Tapi yang berhubungan dengan duit Mas ada nggak? Yang berhubungan dengan duit kita NGO kali ya. NGO ya. Kerja nggak dibalas dengan duit gitu. Karena lebih berpikirnya adalah kestabilan semua. Kestabilan semesta. Yes. Kan nggak mungkin sampai lama ya ini konten tiba-tiba kita bahas Kraken ya kan. Nyampe sono nih. Ayo dijaga ini keren. Ntar ada lagi yang nanya Kraken nih timnya siapa? Timnya kalian atau tim? Iya, pasti ada tuh nanti pertanyaan begitu. Pasti ada Jadi itu akan nanti. lebih, oh iya Megalodon gimana gitu kan. Iya Apakah masih masih ada. ada gitu kan? Yes, Secret Megalodon nggak? apa enggak? Magma Megalodon secret nggak? Gitu ntar. Megalodon ada atau nggak ada gitu. Sebenarnya sebenarnya masih banyak dunia bawah air pun yang penuh dengan misteri kalau
dihitung secara sains sekarang ya, ibaratnya kayak sekarang baru-baru ini peneliti bisa nemuin hiu berenang di ini loh, dekat gunung berapi air yang berapi dalam air loh, padahal itu suhunya panas banget, Ya. tapi hiu bisa kuat berenang. Itu kan buat sekarang nggak masuk akal, cuman di Padahal masa depan dari- nanti mungkin akan menjadi masuk akal loh. gitu. Kayak sekarang aja banyak orang yang saking penasaran dengan apa yang terjadi. Sebenarnya sih message-nya bagus ya film yang kita kasih tonton itu Ya, sebenarnya. Hmm. Sebenarnya tidak langsung juga itu message yang di bawah laut juga sih untuk kita di bumi itu tuh harus benar-benar. Cuman jaga. kenapa ya mereka nggak berani ngomong, masa gini, bikin yang sebenarnya kayak kita bahasnya seharusnya jangan naruh sampah, naruh minyaknya ya. Itu ada kejadiannya sih, kejadiannya. Cuman kalau yang kejadiannya seperti apa Langsung kita dibahas lah ya. nggak akan Ya tinggal kalian cari nggak akan sendiri spill ya, lah ya. kalian cari sendiri. Nanti ada yang berhubungan dengan Yes. laut, Minyak. minyak, udah intinya gitu Kita aja. masih pengen cerita di sini lama. Kita masih mau menemani kalian buat bercerita-cerita. Entar tiba-tiba omong kosong. depan rumah kosong kita ada tukang bakso jual gorengan, repot. Bawa hati. Oke, gelang 1, kijang 1, repot. Ada pertanyaan lagi nggak, Cel? Kira-kira apa? Keluarin aja semua kekosongan yang di dalam pikiran kamu ke dalam sini nggak apa-apa. Yang jelas masalah gini, Cal. Banyak ini sekarang ini lagi banyak di bumi ini. Ada yang sempat bilang kenapa bumi lebih gelap. Jadi gini, sekarang itu lagi masih banyaknya energi yang muncul. Ini energi apa? Energi filter. Filter buat siapa? Buat kita manusia. Karena mesti difilter. Mesti dilihat siapa yang ready, siapa yang enggak. Yes. Kalau yang nggak ready, pasti secara emosionalnya lagi tinggi-tingginya semuanya. Makanya banyak sekarang nih ya, udah dibilang dari Westlife itu juga kita ngomong, waktu live-nya Tibel seperti perang saudara ini udah memulai. Iya. Benar kan, Thailand sama Kamboja. Akhirnya nih sekarang lagi rame lagi Rusia dan sebagainya. Tensinya ini lagi dinaikin semua, dan ini adalah energi di mana energi filter. Siapa sih yang nantinya berhak untuk stay, siapa yang nggak berhak untuk stay? Iya. Untuk 2026 ini Yes. sih sebenarnya. Menuju Dimulainya 2027. dari mana? Ya dimulainya dari si emosional itu yang dinaikin. Gelombang emosinya yang Gelombang emosinya dinaikin, semua dinaikin Tensinya gitu. Jadi sekarang orang marah itu gampang ke-trigger dengan hal kecil, Iya. makanya lebih banyak balik kalau ibaratnya kita mendekatkan lagi ke buat pabrik-pabrik obat hipertensi mungkin jadi memperbanyak. Boleh lah endorse produksinya kita ya. di sini nih. Tuh, kita tahu obat di sini hipertensi. sekarang. Ya, Kan biar tensi darah lagi tinggi, naik darah kan, tinggi, obat-obat hipertensi mungkin kolesterol, nggak apa-apa, jadi boleh. jadi best seller nanti ke Iya, iya. depannya gitu. Iya, iya. Itu. Oke, oke. Itu sih. Jadi banyak-banyak ke gereja, kalau aku banyak-banyak sholat, ya banyak-banyak doa, lebih fokus sama yang di atas. Ada pertanyaan lagi nggak, Cel? Kira-kira Mereka tuh di sana kayak kita ngasih kayak mau nanam kayak sayuran buat dimakan gitu. Maaf, saya nggak bisa nanam kucai. Yang saya bisa tanam cuman rumput laut. Rumput laut, maaf nih Cel. kali aja ada Sayang bawang banget merah ya, orang apel di dalam. di dalam peradaban itu ya kan? Oh iya, anggur laut, udah pernah belum anggur laut? Ya. Ya, lu cobain jangan anggur laut, jangan Cel. berpikir intinya mungkin nanti di masa depan akan ada kesempatan buat mengunjungi hotel di bawah laut yang lu mau mencoba makan cah kangkung di dalam situ. Bukannya Tidak ada. Kapal bawah laut. Apa? Ada nggak sih? Ada di Dubai. Di Dubai ada. Maksudnya Tapi dunia masih ada bawah laut, daratnya. masih ada darat gitu. lah. Maksudnya Bukan yang di dalam lautnya. di dalam laut gitu, lu siapa tahu gitu kan, Gitu. mereka buka tour gitu kan, manusia darat yang mau datang ke kota di bawah laut boleh gitu kan. Tadi Iya. dalam itu ada hotel, tas lu pesan cah kangkung lagi di situ, nggak ada Cel. Nggak bisa. Maaf di situ nggak nanam sayur seperti itu. Nanam sayurnya ekspensif ya. Kalau sampai kebayang souvenirnya apa pasti garam. Garam krosok buat anti santet, buat bersihin aura. Wah, langsung tuh dukun-dukun turun ke dalam situ tuh. Buat dapet garam gratis itu asli. Ada pertanyaan lagi nggak, Cel? Kira-kira? Enggak sih. Dah, itu doang. Oke, mungkin ada hal yang mungkin pertanyaan kan di dalam emang gelap atau terang? Gelap. Tapi kita punya satu zat Cahaya fosfor dan bahkan di badan pun bisa bikin cahaya fosfor sendiri untuk ibaratnya kita jalan kemana Glowing. kita punya satu penerangan sendiri. Kayak anglerfish gitu lah ya, Anglerfish itu. mungkin ya. Itu Anglerfish gelap. tuh Ya. versi lightnya lah ya, versi Ya, ya, ya. mininya ya. Ibaratnya kalau yang
pakai kita biasa pakai senter terang ya kan, anglerfish itu cuma nyalanya cuma kayak seperti ini doang. Iya. Jauh lebih gelap pada. Jadi itu posisinya adalah kalau di dalam memang kan palung kan ya, jadi pasti gelap. Kalau udah nyampe dalam, kita di daerah kita itu udah punya penerangannya. penerangan semua. Gitu. Udah ada zat-zat yang buat bikin terang lah gitu Iya. kan ya. Gitu. Light blue-nya tuh lebih light blue, tapi light blue-nya kayak apa ya? Lampu white tapi agak ke biru-biruan juga lah. ya. Kayak biru langit yang mungkin. Ya. Gitu. Terus mereka akan mengalami kayak cuaca seperti di bumi nggak? Kayak misalkan tornado, hujan dan lain-lain itu gimana? Di bawah laut juga seperti itu toh nggak? Sebenarnya gini, kan kalau hujan, tornado gitu kan itu angin ya. Mereka nggak akan begitu terpengaruh sama angin dan daratan gitu loh. Tapi Kebayang kalau nggak gini deh, maksudnya bentuknya kan palung ya, palung, terus ngekantong gini kan. dia lewatin Ini nyampe kan satu jalur doang kan, walaupun oke lah kita punya beberapa jalur ini, tapi kan jalur yang paling besar adalah jalur atas. Palung itu ya. Yang selalu kita pasti rasa adalah kalau ada getaran. gempa doang paling yang berasa. Getaran pasti akan kerasa. Tetapi getaran itu pun karena bangunan kita juga bukan bangunan yang ibaratnya kayak di sini fondasi dan sebagainya. Iya, Kita ada ancient yang memang kita dibangun dengan entitas lain juga diperbantukan untuk membangun itu tempatnya. Jadi coverage-nya bagus gitu. Oh, Jadi kita lebih ngerinya adalah lebih ke energi apa yang kita rasakan. Sensitivitasnya itu adalah benar-benar lebih kerasa kalau ada getaran. Kita udah kemana? Jadi udah ibaratnya getaran tuh udah jadi kayak alarm yang apalagi getaran besar udah alarm untuk kita ngecek. Iya. Oh, berarti kayak soalnya kan ada gunung berapi aktif juga kan di bawah laut kan. Pasti. Ya. Pasti kalau itu getar dia juga ngerasa tuh. Pasti ngerasa dan mereka pasti langsung ngecek seberapa besar dampaknya. Kalau emang dampaknya cuma biasa-biasa aja mereka akan leave it gitu loh. Mereka akan tinggalin. Tapi kalau dampaknya begitu besar mereka akan menghubungkan dengan rakyatnya, makhluk-makhluk sekitar buat membantu buat supaya dampaknya itu nggak terlalu besar. Tapi kita juga punya satu ruangan kalau untuk ibadah penyambutan nih, buat nyambut siapa nanti dibikin satu ruangan kedap udara gitu ya. Ada satu ruangan udara, tapi kedap udara dan juga ada kayak apa sih kayak kendaraan sendiri khusus untuk masuk ke dalam. Wow, keren. Yang benar-benar posisinya memang itu dia tidak bisa sama sekali dan itu tuh pun dampaknya kayak. Itu kendaraan khusus bukan buat dipakai buat kita sehari-hari ya. Karena kita sehari-hari itu udah swing. Iya, udah itu kecepatannya ya. Mungkin udah kayak pesawat tempur kali ya, itu kencang banget gitu loh. Tapi kalau kendaraan itu buat mungkin ada makhluk dari daratan yang mau ke dalam itu mereka ada akses. Dan sorry kok mau nanya nih, ini out of the box sih. Sebenarnya tapi aku penasaran kalau cara berkembang biak mereka seperti apa? Ya seperti sama aja. Oh, sama kayak manusia pada umumnya. Kalau kamu kan beda pas di alien itu pakai kristal. Kan yang diomongin kan beda yang beda bentuk dan beda ini. Beda dong. Terus ngelahirinnya gimana tuh, bertelur? Ngelahirin kok bertelur sih, Cal? Jangan sampai kontennya 18 plus ya. Beda, Cak. Siapa tahu beda, kayak ikan kan bertelur. Bukan namanya juga kita adalah makhluk mamalia. Ikan. Ikan ya udah gitu aja. Entar itu di belakang boleh nggak? Takut banget gue. Kita kontennya bukan 18 plus. Iya, dia mah kalau soal melahirkan bertelur cepet ya. Gitulah pokoknya. Oh iya, oke. Berarti mereka tuh sebenarnya gini. Aku sih sebenarnya pengen ngundang. Maksudnya kalau bisa telepati sih sedikit aja gitu. Terakhir, pesan mereka apa buat orang-orang yang nonton konten ini? Buat makhluk darat lah gitu. Yes, buat makhluk darat, dengarkan pesan ini. Apa? Ya, intinya adalah misi dari awal adalah jaga alam. Bukan cuma ngomongin laut ya, jaga bumi. Gitu. Saling ngejaga lah. Saling ngeprotek gitu. Karena mereka punya needs, kita juga punya needs gitu loh. Dan uniknya mereka paling benci itu karena apa? Pengerusakan di laut itu 95% itu dari darat. Wow. Lebih besar dibanding di darat. Yang nggak ada apa-apanya berarti yang kemarin ya mereka tuh lebih besar. Tercemarnya lebih parah lagi. Iya, karena pencemarannya paling besar itu emang dari makhluk darat gitu. Makanya persembunyian paling bagus adalah di Palu. Deep water. Mereka berarti ada filternya juga berarti ya? Pasti dong. Untuk mereka biar safety dan lain-lain. Pasti. Dan mereka setiap
pergi-pergi pun mereka bukan badan begini, mereka ada jubah khusus buat mereka. Sedih gak sih? Aku tuh kayak ngerasa sebenarnya mereka tuh Gini. sedih tau. Sebenarnya kayak mereka mau ngomong nih ke kalian, tapi kalian tuh selalu kayak tutup kuping, seneng-senengnya doang, happy-happynya doang. Cuma untuk kayak apa ya? Kalau aku ngerasanya tuh gini, kalian tuh cuman buat ngefit, ngasih makan ego kalian doang, ngerti gak sih? Ibaratnya emosional mereka tuh anggaplah seperti gini. Kalian punya teman, ya kan? Kalian punya teman baik dan kalian sakitin teman itu sesering-seringnya, tapi mereka tetap baik sama kita. Iya, lu bayangin nggak? Perasaan mereka tuh seperti itu. Maksud aku tuh kayak mereka sakit, tetap mereka sakit, ngerasa kecewa gitu loh. Tapi tetap kita harus lindungin. Tingkat keikhlasannya tinggi sih itu sih. Udah, maksudnya mungkin karena tingkat kesadaran mereka tinggi, keikhlasan mereka pun itulah tinggi. Ibaratnya ya makanya mereka selalu terkoneksi dengan 5D-nya mereka karena tingkat keikhlasan mereka tinggi. Jadi mereka koneksi dengan ke makhluk yang lebih tinggi, entitas yang lebih tinggi pun dipermudah karena apa? Ya emang jiwa mereka. Dan satu hal, ini kenapa relate-nya sama Dragon tadi tugasnya apa? Jadi ada beberapa yang juga bertugas, kita sama-sama bantu ngikutin jalurnya Dragon. Mastiin bahwa itu di jalur yang tepat. Karena kalau nggak energinya itu kadang pasti jomplang. Iya. Gitu. Berarti Kailas juga ada koneksi-koneksi kayak Gunung Padang itu kan dalamnya ada air. Ya. Kailas juga ada dong. Pasti. Setiap bangunan yang terkoneksi itu pasti ada semua unsur dari udara, api atau matahari, tanah dan air. Intinya gini, kalau Kodan itu kan memang posisi memang pas live ada di Kailas kan. Kalau aku tuh baru tahu Kailas adalah waktu pas Seven Council itu berbicara masalah Dragon itu sih. Ya. Itu pun Dragon aja aku benar-benar ditegur sama Mother Earth. Maksudnya gini, ditegur sama Gaia adalah karena aku penasaran kenapa kalian deket sama Lilith gitu. Gitu akhirnya dijelasin maksudnya, dan si Dragon ini akhirnya ambil angkat bicara bahwa apa ya, bahwa nggak ada maksud yang macam-macam, tapi ada beberapa message yang nggak bisa kita sampaikan di video ini karena takutnya jadi ngadobrak keyakinan gitu. Karena masa itu aja, masa tadi kita ngobrol aja masalah message yang aku dapat dan aku sampaikan ke mereka aja, wah ini nggak bisa sih, bahaya. Ini sih nggak bisa. Karena itu benar-benar untuk sekarang, buat pemahaman yang buat sekarang itu belum sampai saatnya lah. Ya belum sampai gitu. Kita gitu membatasi. Gitu, jadi kita juga mantau beberapa energi yang di dalam, kita mesti mastiin energi itu berjalan dengan baik. Gitu. Gitu. Gimana? Gitu, guys. Ada pertanyaan lagi? Ibu Pajangan? Habis. Cuman yang ini fun karena menurut aku kalian juga harus tahu message-nya. Jadi kita biar adil ya. Maksudnya dari extraterrestrial dapat, dari daratnya juga para Nusantara, mungkin nanti kita akan selipin juga yang Nusantara. Bagus banget kan maksudnya. Dari air. Intinya gini sih, kalau dari air message-nya jagalah alam ini sebaik-baiknya. Udah gitu aja sih. Ya. Karena coba kalau dipikir bahwa air bah, kalau intensitas hujan katanya lebih banyak, tapi kalau kita ngerasa secara kita coba banding intensitas yang sebelumnya juga intensitasnya sama-sama aja. Cuma karena kita mungkin sudah terlalu serakah. Iya. Sebenarnya mereka bisa banget tuh tiba-tiba bikin tsunami gede dan ngancurin satu pulau. Bisa banget. Tapi mereka nggak akan pernah ngelakuin itu gitu. Ya karena intinya sebenarnya sih mereka walaupun ya inilah yang aku bilang, manusia itu terlalu sibuk siapa selingkuh sama siapa. Ya sekarang maksudnya gini, untuk manusia sendiri pun tempat paling aman untuk membuat sebuah project dan tidak diketahui adalah di laut. Iya. Gitu. Udah tahu sibuk ini sama siapa, ini sama ini, ntar nyalahin siapa. Kayak stop guys, fokuslah ke energi bumi ini tuh lagi nggak baik-baik aja. Sebenarnya ini kita udah dari lama ngomongin soal energi bumi ini dari pertengahan tahun. Tapi kalau nanti ada pertanyaan gini, aku spill dikit. Nanti kalau ada pertanyaan, apakah mereka tinggalnya cuma di spot itu doang? Enggak. Mereka ada di beberapa spot, cuman yang kita terkoneksi di spot itu. Dan mereka untuk menghubungkan beberapa spot tempat mereka tinggal, itu mereka terkoneksi kok semua. Gitu loh. Bukan mereka dengan negara ini, mereka masing-masing berperang gitu. Enggak. Mereka terkoneksi semua. Mereka satu bangsa, mereka satu
Cuma energi, cuman bedanya letak tinggalnya beda gitu aja. Tapi maksudnya tetap mereka fokus dan tujuannya adalah satu untuk bumi kita ini guys. Iya. Jadi jangan lupa jagalah bumi kita karena bumi kita lagi tidak baik-baik saja. Dari kapan tahun kita udah selalu ngingetin bumi kita lagi nggak baik-baik aja. Jadi Jagalah kita manusia jangan terlalu baik bertingkah kata gue. Stop kata gue. Merusakan alam. Stop perusakan alam Yang juga. bisa merubah adalah kita Sendiri. dan kekuatan dari Tuhan. Yes. Sekian dari kita. Bye-bye. Bye bye. Yes.